طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعد فنواصل قليلا كتاب التحرير في بيان أحكام التكفير dan di sisi yang keenam yang kemarin telah kita sebutkan bahwa orang-orang yang mengambil ucapan para ulama yang mengkafirkan para hakim yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara mutlak, mereka tidak mengikuti manhaj para ulama dalam mengkafirkan. Karena pengkafiran terhadap person tertentu harus terpenuhinya syarat dan terangkatnya penghalang. Terpenuhinya syarat dan terangkatnya penghalang. Dan ini telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Kemudian di pertemuan yang lalu juga kita sebutkan kaidah yang kedua, bahwa apabila telah valid bahwa ada pemerintah tertentu yang berhukum dengan hukum selain Allah, kemudian dibarengi 3 perkara di dalam hatinya atau salah satunya, dan telah ditegakkan hujjah kepadanya dan telah terpenuhi syarat dan terangkat penghalang, maka apakah boleh untuk memberontaknya? Hukum asalnya adalah boleh memberontaknya kecuali dengan syarat yang telah kita sebutkan, ada 3 syarat. Ada yang masih ingat? Yang pertama, kemampuan untuk menghilangkan atau mengganti pemerintah yang kafir. Kemudian yang kedua, Abu Rashid, ingat. Kemudian yang kedua, tidak menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Tidak menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Minimal mafsadat yang muncul itu sedikit atau tidak sama sekali. Jangan lebih besar. Atau sama. Kan gitu, akan tetapi apa? Yang diganti nanti adalah pemerintah muslim. Ini syarat yang ketiga. Ihlal muslimin makanah. Memasukkan dan mengganti pemerintah atau pemimpin yang muslim dari posisi pemimpin yang kafir. Kalau tidak terpenuhi 3 syarat ini, maka tidak boleh untuk memberontak mereka. Tidak boleh untuk memberontak mereka, dan telah kita bacakan ucapan para ulama kibar, di antara Syekh Ibn Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Baik, kaidah yang ketiga, yang terakhir, anna an-nadhir lil umuri hadhihi al-ayyam yara anna at-takfir bi hujjati al-hukm bighairi ma anzala Allah lam yura'i fihi syurut at-takfir. Maka orang yang melihat pada perkara ini, yakni khususnya di hari-hari sekarang, ketika mengkafirkan dengan hujjah, berhukum dengan hukum selain Allah, mereka tidak menjaga syarat-syarat pengkafiran. Bal sara haula'il ghulah yuqa'iduna qawa'id min 'indi anfusihim. Bahkan mereka, para ekstremis yang mengkafirkan, membuat kaidah dari pemahaman mereka sendiri. Thumma yukaffiruna biha man aradu. Kemudian mereka mengkafirkan siapa saja yang mereka inginkan. Fanasharul fitan bainal muslimin. Dan mereka menyebarkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Wastahallud dima'al ma'sumah. Dan mereka menghalalkan serta menumpahkan darah yang terjaga. Walihadza waqafa ulama'ul asr الكبار حتى الذين لهم أقوال بالتكفير بالقوانين لهؤلاء المتسرعين الذين خرجوا بحجة التكفير الحاكم بالقوانين دون مراعاة للضوابط الشرعية. Oleh karena itu, berdirilah para ulama kibar di zaman sekarang yang sampai mereka sendiri memiliki pendapat mengkafirkan para hakim yang tidak berhukum dengan hukum Allah, yang menyelisih syariat, untuk menghalang
para orang-orang yang mengkafirkan hakim serampangan dan keluar kepada mereka yang tidak menjaga dhawabit syar'iyyah. Sudah kita sebutkan seperti ISIS dan yang semisal dengannya. Au qawaid al-mafasid wal masalih, mereka enggak menjaga kaidah menimbang mana maslahat dan mafsadat. Au al-hifadz ala ad-daruriyat hatta ahlaku al-harth wan nasl, dan mereka tidak menjaga pokok asas yang menjadi kebutuhan manusia, menjaga agama, menjaga kehormatan, menjaga harta, menjaga keamanan, sampai mereka menghancurkan tumbuh-tumbuhan dan keturunan. Yakni menghancurkan al-akhdar wal yabis, yang kering dan basah disapu, dipukul rata. Faraddu batilahum wa jahlahum, dan para ulama yang memiliki ucapan dan fatwa yang mengkafirkan hakim yang tidak berhukum dengan hukum selain Allah, membantah mereka ini, yakni para takfiriyin. Ala sabilil misal, kata beliau contohnya, lama waqa'at fitnatul Jazair, ketika terjadi fitnah di Algeria, fitnah Algeria yang dikenal dengan Algeria Civil War atau Al-Ashriyah As-Sauda di tahun 92. Terjadi apa? Pertumpahan darah yang besar-besaran antara pemerintah dan rakyat, sampai mati para rakyat sekitar 200.000 jiwa. Siapa yang jadi korban? Manusia, rakyat yang menderita. Disebabkan apa? Disebabkan peperangan antara sebuah kaum kepada pemerintah di zaman itu. Jelas. Yani Al-Jabhah Al-Islamiyah. Bisa dibaca, bisa di Google, buka Google nanti. Maka ketika itu terjadilah apa? Pertumpahan darah besar-besaran. Tidak ada lagi rasa aman, enggak bisa lagi kajian. Pendidikan ada, enggak ada pendidikan. Mau berobat, enggak ada mau berobat. Hancur semua. Ekonomi negara makin anjlok. Disebabkan apa? Disebabkan ketidakkondusifan sebuah negeri. Siapa yang menyebabkan? Ini nih, orang-orang yang kurang ajar, yang tidak menjaga patokan syariat. Berkata Syekh bin Baz, in kana ahad min ad-du'at fil Jazair qala anni qultu lahum, kalau ada salah seorang para dai di Jazair, yakni di Algeria, yang berkata tentangku, yang aku mengatakan kepada mereka, yaghtaluna syurtah, yakni menculik para polisi, atau yasta'miluna silah fi da'wati ila Allah, atau menggunakan senjata untuk mengajak kepada Allah. Kata beliau, hadza ghalatun laysa bisahih, ini kesalahan, bukan kebenaran. Bal huwa kadhib, kata Ibn Baz, ini kedustaan. Innama takunu da'watu bil uslubil hasan, sesungguhnya dakwah itu dengan cara yang baik. Qala Allah, qala rasuluhu bit tadhkir wal wa'dh wat targhib wat tarhib, dengan memotivasi, mengingatkan, menakut-nakuti dengan apa yang Allah ancam dari neraka dan seterusnya. Hakadha da'watu ila Allah, beginilah dakwah mengajak kepada Allah. Kama kana Nabi alaihi salatu wassalam wa ashabuhu fi Makkah al-Mukarramah qabla an yakuna lahum sultan. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam fi Makkah al-Mukarramah, ketika di Makkah, fase Makkah, bagaimana Rasulullah? Apakah langsung menumbangkan pemerintah taghut di zaman itu? Kan enggak. Ketika mereka belum memiliki kekuatan, maka kanu yad'una an-nas bisilah, kata Ibn Baz, Rasulullah dan para sahabat yang sedikit pada saat itu di fase Makkah tidak mengajak manusia dengan menggunakan senjata. Ya kan? Yad'una an-nasa bil ayatil qur'aniyah wal kalam at-tayyib wal uslub al-hasan lianna hadha aqrab ila as-salah.
Bahkan Rasulullah dan para sahabat itu mendakwahkan dengan ayat, dengan ucapan yang baik, dengan cara yang terpuji, karena inilah lebih mendekatkan untuk mengantarkan pada kebaikan. Wa aqrabu ila qabulil haqq, dan membuat manusia lebih menerima kebenaran. Amma da'watu bil ikhtiyalat, adapun mendakwahkan agama dengan cara menculik, atau bil qatl, atau membunuh, atau bil dar, atau dengan memukul, falaisa hadza min sunnatin nabi alaihi salatu wassalam. Ini bukan contoh dari Rasulullah, wala min sunnati ashabihi, bukan juga contoh dari para sahabat Rasulullah. Baik. Wa qala Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Berkata Syekh Al-Albani, "Fa nahnu ذكرنا دائما وأبدا بأن الخروج على الحكام لو كانوا من المقطوع بكفرهم." Kita senantiasa mengingatkan bahwa memberontak pada pemerintah, walaupun pemerintah tersebut sudah dapat dipastikan kekufuran mereka, annal khuruj alaihim laysa masyru'an itlaqa, maka memberontak mereka tidaklah disyariatkan secara mutlak. Naam, sebagaimana syarat yang telah kita sebutkan yang 3 kemarin, yang tadi juga. Dzalika lianna hadza al-khuruj idza kana wala bud yanbaghi an yakuna khurujan qa'iman 'ala syara'. Kenapa? Karena pemberontakan yang dilakukan hendaknya berdiri di atas syariat. Kas-salati allati qulna anifan innaha yanbaghi an takuna qa'imatan 'ala at-taharah. Sebagaimana salat wajib dilakukan dengan taharah, wahyal wudu, itu wudu. Wa nahnu nahtaj fi mithli hadhihi al-mas'alah bimithli qawlihi tabaraka wa ta'ala. Maka kita berhujjah pada konsep masalah ini, yakni khuruj kepada pemerintah, apalagi pemerintahnya yang terbukti kafir dan telah ditegakkan hujjah, terpenuhinya syarat dan terangkatnya penghalang, sebagaimana yang Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka sungguh telah ada pada kalian, yakni pada Rasulullah, bagi kalian suri tauladan. Inna ad-dawr alladhi yamurru bihi al-muslimun al-yawm min tahakkum ba'd al-hukam wa 'ala iftiradihim annahum aw anna kufrahum kufrun jaliyyun wadih ka kufril musyrikin tamaman. Kata beliau bahwa apa yang terjadi, yang dilalui kaum muslimin di hari-hari ini, sebagaimana yang mereka miliki dari para pemerintah, yang misalnya, okelah kita katakan, kata beliau, okelah kita katakan jatuh pada kekufuran yang nyata, seperti kufurnya kaum musyrikin persis. Idza iftaradna hadhihi al-fardiyah, ini sekiranya lah kita buat demikian. Fanaqul, kata beliau, kita katakan, innal wad'a alladhi ya'ishuhu al-muslimun bi an yakunu mahkumin min ha'ula'i al-hukam wal naqul al-kuffar. Nah, sesungguhnya keadaan yang di mana kaum muslimin bi an yakunu mahkumin min ha'ula, di mana mereka dipimpin oleh para hakim, okelah kita katakan misalnya kuffar, majaratan li jama'ati takfir lafzan la ma'na. Kata beliau, yakni dalam rangka bermain, maksudnya udah kita ikutilah misalnya bahasa yang digunakan jama'at takfir secara lafaz, kan itu bukan secara makna hakikat. Ini contoh, kata beliau, lianna lana fi dzalika at-tafsil al-ma'ruf, karena kami, kata beliau, yakni Al-Albani, memiliki rincian yang ma'ruf bahwa mengkafirkan orang yang berhukum dengan hukum selain Allah tidaklah secara mutlak, harus dibarengi dengan 3 perkara atau salah satunya, yakni yang di dalam hatinya imma dia juhud atau istihlal atau tabdil al-qalbi. Dan pengkafirannya pun setelah ditegakkan hujjah, terpenuhinya syarat dan terangkatnya penghalang. Fanaqulu, kata beliau, kita katakan, innal hayati allati yahyaha al-muslimun al-yawm tahta hukmi ha'ula'il hukam la yakhruju an hayati allati 'ashaha Rasulullah alaihi salatu wassalam wa ashabuhul kiram. Kehidupan yang dijalani kaum muslimin
pada hari ini, yang di bawah hukum para hakim, ya ini kita katakan misalnya kafir kan gitu, setelah syarat yang kita sebutkan, maka tidak keluar dari kehidupan yang pernah dirasakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Fima yusamma fi urfi ahli al-ilm bil asr al-makki, sebagaimana yang dikatakan di urf ahli al-ilm fase Makkah. Laqad asha alaihi salam tahta hukm at-tawaghid al-kafira al-musyrikah. Rasulullah hidup di fase Makkah pada konsep pemerintahan kafir musyrik yang dipimpin oleh kaum musyrikin. Wallati kanat ta'ba sarahatan an tastajiba li da'wati Rasul alaihi salatu wasallam. Yang di mana para pembesar pemerintah orang-orang Makkah di zaman itu benar-benar secara nyata dan terang menolak ajakan Rasulullah, yakni dakwah Rasulullah. Wa an yaqulu kalimatal haq la ilaha illallah, yakni enggan untuk mengatakan ucapan yang hak, yakni la ilaha illallah. Hatta inna ammahu Abu Talib, sampai paman Nabi Abu Talib, wa fi akhir ramqi min hayatihi qala lahu laula an yu'ayyirani biha qaumi la aqrartu biha ainak. Sebagaimana yang dikatakan Abu Talib, sekiranya bukan karena celaan kaumku, sekiranya bukan karena celaan manusia kepadaku, sungguh akan aku sejukkan matamu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, ulaikal kuffarul musarrihina bi kufrihim, kata beliau, mereka yakni para pembesar Makkah, yakni kekufuran mereka nyata kan gitu, tidak ada khilaf. Al-mu'aniduna li da'wati nabihim, bahkan menentang dakwah Rasul. Kana Rasul alaihi salatu wassalam ya'ishu tahta hukmihim wa nizamihim, dan Rasulullah hidup di bawah hukum mereka dan aturan mereka. Wala yatakallam ma'ahu illa an i'budullaha wahdahu la syarika, dan Nabi pun tidak melakukan apapun kepada mereka kecuali mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah semata. Inilah dakwah Rasul, bukan dakwah yang langsung menegakkan negara Islam ala za'mihim sebagaimana klaim mereka. Wadah. Jadi dakwah yang hak adalah dakwah yang mengajarkan tauhid, memahamkan akidah, mendekatkan kepada Allah dalam peribadatan. Adapun dakwah sururiyah, dakwah qutbiyah, Said Qutb, dakwah al-Maududiyah, pengikut Abul A'la al-Maududi yang orang Hindi, semuanya mereka inil hukmu illa lillah. Yang pertama kali tauhid yang paling khusus dari semua tauhid, menegakkan hukum Allah di muka bumi. Inilah dakwah para takfiriyin. Wadah. Maka mereka tidak memahami tauhid. Makanya orang-orang takfiriyin lebih layak mengkafirkan si Said Qutb di antara pembesar Ikhwanul Muslimin. Hasan al-Banna juga memiliki ucapan, siapa yang tidak mengikuti kami maka kafir. Waqad hakama ala nafsihi bil kufur, katanya Hasan al-Banna, siapa yang enggak mengikuti Ikhwanul Muslimin kafir. Yang takfiri siapa? Wahabi atau Ikhwanul Muslimin? Ikhwanul Muslimin. Nah, tapi sedikit manusia yang mengetahui hakikat mereka. Pikir orang Ikhwanul Muslimin organisasi yang aman-aman saja, baik-baik saja, tapi di dalamnya kesesatan yang nyata, banyak penyimpangan-penyimpangan. Taib. Thumma ja'a al-ahdu al-madani, kemudian datang fase Madinah, fase di kota Madinah. Thumma tataba'atil ahkam asy-syar'iyyah, kemudian barulah berangsur-angsur turun hukum syar'i. Wa bada al-qital bainal muslimin wa bainal musyrikin, sudah kuat kaum muslimin, memiliki tenaga, memiliki qudrah, mulai memerangi orang-orang musyrik. Ya kan? Ketika kaum muslimin memiliki kekuatan, maka mendakwahkan orang-orang musyrikin itu dengan kalimatul haq, dengan hujjah. Kemudian ketika mereka menolak, ditawarkan untuk membayar jizyah, enggak mau juga, baru diperangi. Baru diperangi. Ini pilihan terakhir. Karena hakikatnya bukan pertumpahan darah. Yang diinginkan apakah? Syariat menginginkan pertumpahan darah tanpa tujuan?
Enggak kan? Peperangan apa tujuannya? Menegak li'ila kalimat tauhid, untuk menegakkan kalimat tauhid. Kama huwa ma'rufun fi sirati an-nabawiyyah, sebagaimana yang dikenal di sirah nabawi. Amma fil ahd al-awwal, ay al-ahd al-makki, lam yakun hunalik khurujun kama yaf'alu al-yawm katsirun minal muslimin fi ghairi ma baladin islam. Kata beliau, adapun pemberontakan yang dilakukan kebanyakan kaum muslimin dari berbagai macam negara, maka ini tidak pernah dikenal di zaman Nabi. Fahadzal khuruj laisa ala hudar Rasul alaihi salam alladhi umirna bil iqtida'i bih. Maka pemberontakan yang konsepnya demikian tidak menjaga qawaid syar'iyyah, bukan di antara contoh yang diperintahkan Rasulullah. Sementara kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Wa su'ila Syekhuna Muhammad ibn Al-Utsaimin amma yunsabu ilayhi min ta'yid al-jama'at al-musallahah al-kharijah 'ala al-hukumah al-jazairiyah. Ketika beliau ditanya tentang organisasi yang separatis yang memiliki senjata yang menentang pemerintah di saat itu, Jazair, sudah kita sebutkan di tahun 92 puncaknya. Kata beliau, la hadza laysa bisahih, ini tidaklah benar. Wala yumkin an nu'allib ahadan 'ala al-hukumah, ini enggak mungkin kita perintahkan siapapun untuk menyerang hukumah. Lianna hadza tahsul bihi fitnatun kabira, karena dengan ini akan menimbulkan fitnah yang besar. إذ إن هؤلاء الذين يريدون أن يقابلوا الحكومة ليس عندهم من القدرة ما يمكن أن يغلبوا الحكومة به. Karena mereka yang ingin memberontak tidak memiliki kekuatan untuk mengganti pemerintahan mereka. فما يبقى إلا القتل, kan gitu, nggak ada yang tinggal kecuali pembunuhan, pertumpahan darah, وإراقة الدماء والفتنة كما هو الواقع. Udah kita sebutkan, yang menjadi korban ketika rakyat dan pemerintah itu berperang siapa? Orang awam yang jadi korban. 200.000 lebih jiwa terbunuh. Di antara mereka tidak bersalah. Nah, tapi kalau fitnah, makanya kata para ulama, al-alim ya'lamu anna al-fitnah idza qabilat. Seorang yang berilmu mengetahui fitnah itu sebelum datang, akan mau datang atau ketika datang. Wal jahil, yang bodoh, orang awam, tidak mengetahui fitnah kecuali nanti udah selesai baru. Oh begini rupanya, oh betul lah kata para ulama. Nah, thumma su'ila faqila lah. Kemudian Ibnu Utsaimin juga rahimahullah ditanya dan dikatakan kepadanya, تنطلق بعض الجماعات في محاربتها في محاربتها لأنظمتها من قاعدة تقول إن محاربة الدولة الإسلامية أولى من محاربة الدول الكافرة كفرا أصليا. Kata ini di antara kaidah para takfiriyin. Sesungguhnya memerangi negeri Islam lebih utama dibandingkan memerangi negeri yang kufur asli seperti Amerika. Lianna ad-duwal al-islamiyah murtaddah, kata mereka, karena negeri-negeri Islam yang tidak berhukum dengan hukum Allah murtad. Wal murtad muqaddamun fil muharabati alal kafir, yang murtad lebih berhak untuk diperangi dibandingkan kafir. Fama mada sihhati hadhil qaidah, bagaimana konsep kebenaran kaidah ini? Fa'ajab Syekh, lihat kalam alim ar-rasikh fil ilm. Kata beliau, kaidah ini, hadhil qaidah hiya qaidatul khawarij. Ini kaidahnya orang-orang khawarij, alladzina yaqtuluna al-muslimin wa yad'una al-kafirin wa hiya batilah. Yang di mana mereka memerangi kaum muslimin dan membiarkan kaum kafirin, dan ini kaidah yang batil. Wal wajibu an taltamis al-udhur likulli man akhta'a minal muslimin. Maka yang wajib adalah memberikan uzur
bagi siapa saja yang salah dari kalangan muslimin, kan gitu, dari kalangan mahkumin wal hakimin, baik pemerintah dan rakyatnya. Madama yumkin an yakuna ma'dzuran, selama dia masih mungkin dikasih uzur, hatta tabqal ulfah wal mawaddah was safa, sampai terlaksana apa? Yani kasih sayang, persatuan, kesucian hati di antara kaum muslimin. Wa tatimul umur ala ma yanbaghi, dan terlaksanalah urusan-urusan mereka sebagaimana seharusnya. Fahadzal qaul la asasa lahu minas sihhah. Kata beliau, kaidah yang kita sebutkan secuil pun enggak ada landasannya dari kebenaran. Nah, طيب kata beliau, bal unzur ila al-fiqh al-azim li ahli al-ulama al-asr al-kibar ala wa huwa al-syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kata beliau, lihatlah fikih yang menakjubkan dari salah satu ulama kontemporer, ulama besar, yakni Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Hina yujiza lil muslimin alladhina fi bilad kuffarin wa tahta wilayatihim ad-dukhul fil amaliyat as-siyasiyah كوسيلة للإصلاح وتخفيف الشر عنهم مراعاة لعدم قدرة هؤلاء المسلمين على إقامة حكم إسلامي. كتب له حين ذكر ذلك عند قوله تعالى إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، وقوله تعالى ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، وأنه ربما يتعين على المسلمين فعل بعض الأسباب كالروابط al-qabaliyah al-wataniyah lidaf'i anhum. Yakni bisa jadi dibentuk organisasi untuk melawan para separatis. Yani untuk melawan apa? Para pemberontak. Naam. Thumma qala mu'allalan, kemudian beliau menyebutkan sebabnya, li'anna al-islah matlubun ala hasabil qudrati wal imkan. Karena memperbaiki keadaan itulah yang diinginkan secara syar'i sesuai dengan kemampuan. Fa'ala hadza law sa'al muslimun alladhina tahta wilayatil kuffar. Sekiranya kaum muslimin berusaha, yakni mereka yang di bawah pemerintahan kafir, wa amilu ala ja'lil wilayati jumhuriyah, dan mereka melakukan pemerintahan yang berada konsepnya jumhuriyah, yakni kedaulatan. Yatamakkanu fiha al-afrad min huquqihim, maka setiap person pun bisa memiliki dan mengambil haknya. Lakana awla min istislamihim lidawlatin taqdi ala huquqihim. Nah, maka ini lebih utama, ya kan, daripada apa? Menghilangkan hak-hak manusia, menghilangkan hak-hak manusia. Wa rahimallahu Syekhul Islam Ibn Taimiyah hina qala musyiran ila syai' min at-talazum bain al-khuruj wal mafsadah. Lihat, ini closing statement dari pembahasan ini. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menunjukkan keharusan antara khuruj dan mafsadat yang besar. Jadi tidak ada konsep khuruj as-silmi, demonstrasi yang damai, tidak ada konsepnya dalam Islam. Ini seperti berzina tapi halal. Kenapa? Ya, ini sama-sama ridha. Apa gimana konsepnya? Khurujnya ini sudah dilarang dalam Islam, kemudian engkau katakan damai, konsep damai. Ini kan rusak akalnya. Karena ketika khuruj itu sendiri kerusakan, itu sendiri mafsadat. Bagaimana mungkin mereka mengatakan ini aksi damai? Karena emang hobi apa? Hobi berjemur di panas-panas. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa la'allahu la yakadu yu'raf. Lihat, tidak pernah diketahui ta'ifatun, ada sekelompok, kharajat ala dhi sultan, yang memberontak, khuruj, demonstrasi, apa lagi namanya?
La khuruj, keluar baik dengan lisan atau dengan aksi. Naam. Ala dhi sultan, kepada para penguasa, illa wa kana fi khurujiha min al-fasadi ma huwa a'zam min al-fasadi alladhi azalathu, kecuali pasti menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kerusakan yang ingin dihilangkan. Nah, maka inilah kaidah terakhir dari pembahasan ini, dan perlu diperhatikan akan datang pembahasan insyaallah, karena telah kita sepakati pemimpin kita di Indonesia ini adalah pemimpin yang muslim, maka wajib kita meyakini adanya baiat di leher kita atas mereka. Apa maknanya? Mereka memiliki hak untuk didengar dan ditaati, dan tidak diberontak, dan dijaga kehormatannya, tidak ditumpahkan, tidak dijatuhkan, tidak dicela, dan tidak digibahin. Akan datang pembahasannya insyaallah, dan inilah akidah ahli sunnati wal jamaah. Kita bukan dibayar untuk menyampaikan ini, kita bukan tim sukses siapapun. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah, yang dimana para ulama membid'ahkan orang-orang yang menyelisihi ini, yang dimana para ulama ahli sunnah mentabdi' siapa saja yang menyelisih konsep ini. Wadih. Baik, kita lanjutkan. Risalah al-inkar al-alani ala a'immatil muslimin wa bayan atharihi ala jama'atil muslimin. Mengingkari secara terang-terangan bagi para pemimpin kaum muslimin dan penjelasan akan efeknya terhadap jamaah kaum muslimin, yang ditulis salah satu dosen, yakni beliau guru di Jami'atul Imam bin Saud, Dr. Mahir Ibni Abdurrahman Khawjah. Dan kitab ini juga diberikan muqaddimah dan diberi komentar Syekh Saleh Al-Fauzan, Mufti Al-Mamlakah Al-Arabiyah, hafizahullah. Taib. Pertama beliau menyebutkan muqaddimah, kita lewatkan. Kemudian masuk ke pembahasan al-mabhath al-awwal, wujub luzumil jamaah, wajibnya berpegang teguh dengan al-jamaah. Dan ini sebenarnya sudah kita jelaskan di kitab Syarh Syarh Sunnah Al-Barbahari. Apa makna al-jamaah? Ada yang masih ingat khulasahnya? Ada yang masih ingat khulasahnya? Kesimpulannya? Jamaah kita bilang enggak tahu juga kita. Enggak ingat kita makna jamaah. Kevin, apa makna jamaah? Ahlus sunnah wal jamaah. Apa makna al-jamaah di sini? Ada sekitar 3 makna al-jamaah. Makna yang mutaradif, berdekat-dekatan. Apa makna al-jamaah? Yang pertama, makna al-jamaah adalah akidah para sahabat yang berada di atasnya dan para sahabat itu sendiri. Itulah yang dikatakan jamaah. Akidah para sahabat dan para sahabat itu sendiri, mereka juga dikatakan jamaah. Kemudian yang kedua, apa makna jamaah? Na'am, meyakini adanya baiat pada pemimpin kaum muslimin bersama dengan Sawad Al-A'zam. Meyakini apa? Baiat kepada pemimpin kaum muslimin. Dan pemimpin kita alhamdulillah muslim. Dan wajib kita yakini adanya
baiat di leher kita terhadap mereka. Sudah kita sebutkan apa yang dimaksud dengan baiat. Bukanlah maknanya baiat yakni menyalam dia secara langsung kan gitu, tapi apa? Kita yakini mereka memiliki hak sebagai pemimpin muslim yang wajib kita dengar dan taat dalam perkara yang bukan maksiat, dan kita jaga kehormatan mereka dan tidak memberontak mereka. Yaqul Ibnu Jarir At-Tabari, "Was-shawab anna al-murad min al-khabari luzum al-jama'ah alladhina fi ta'ati man ijtama'u ala ta'mirihi." Maka yang tepat dari hadis tentang makna berpegang teguh dengan jamaah adalah mentaati siapa saja yang manusia sepakat untuk menjadikannya sebagai pemimpin. Wadah? Ijtama'u ala ta'mirihi. Al-mushkilah, di antara muskilah orang-orang sururi, orang-orang ikhwani, orang-orang takfiriyin, orang-orang yang tidak ingin pemerintah, yang tidak menyukainya, kata mereka, lihat pemerintah kita tidak pernah mengaku kalau dia pemimpin kaum muslimin, imamul muslimin. Wallahi ajib. Katanya presiden kita tidak pernah mengaku kalau dia pemimpin kaum muslimin. Mungkin bagi dia makna pemimpin kaum muslimin itu imamul muslimin, imam yang berada di atas agama. Karena makna imamul muslimin juga maknanya apa? Yani imam yang macam Imam Ahmad, kan gitu, imam agama. Makanya dia enggak mengaku demikian. Tapi apakah dia enggak mengaku pemimpin secara negara bagi kaum muslimin? Ini mughalatah orang-orang sururiyin. Subhanallah, yani haqir. Kayak ginilah syubhat yang mau disodorkan di tengah-tengah kaum muslimin. Ada yang lebih berbahaya enggak dari syubhat ini? Kata mereka, karena presiden tak pernah mengaku imamul muslimin, maka dia bukan imam kita, kata mereka. Maka kita katakan, apa makna imam? Makanya dia bilang, misalnya dia enggak mengatakan aku bukan imamul muslimin. Apa makna imam di situ? Apakah pemimpin yang sah yang diangkat kaum muslimin, atau imam makna seperti Imam Ahmad, imam dalam ilmu syar'i? Wadah. Jadi jangan apa? Karena orang awam enggak tahu makna imam. Udah kita katakan, makna jamaah saja kita, banyak di antara kita yang enggak faham. Kan gitu kan? Makanya bisa jadi meninggalkan lafaz itu karena dia enggak faham maknanya. Tapi apakah dia mengingkari bahwa dia pemimpin juga bagi kaum muslimin di negeri ini? Pemimpin yang menjaga kedaulatan negara? Apakah dia mengingkari ini makul ini mayoritas muslim di Indonesia? Bahkan mengangkat dia, kan gitu kan? Makanya subhanallah, yani laysa indahum uqul. Baik, faman nakatha bai'atahu kharaja 'anil jamaah. Lihat, siapa yang melepaskan baiat dari lehernya seolah-olah udah enggak ada ketaatan, itu bukan pemerintah. Itu inilah seperti orang-orang ikhwani ini, sururi inilah yang dikatakan keluar dari jamaah. Saking bencinya sama presiden, sama bencinya sama pemimpin, cari nanti aib-aibnya, dikejar, dapat orang itu saja karena tiap hari makan berita. Sekiranya dia membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab ilmu, dia enggak akan termakan hoax. Wallahi subhanallah, enggak ada lagi waktunya kecuali membaca hoax, mengkompor-kompori. Nah, azan, fadhal. Baik, kita lanjutkan. Sebagaimana yang dikatakan Al-Imam At-Tabari rahimahullah, bahwa yang dimaksud dengan jamaah adalah mentaati seorang yang telah disepakati untuk menjadi pemimpin. Maka barang siapa yang meyakini bahwa tidak ada baiat di lehernya terikat, maka dia telah keluar dari makna al-jamaah. Inilah masuk ke dalam ancaman hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man mata shibran wa lam yakun fi unuqihi bai'ah famata mitatan jahiliyah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Jadi makna jamaah adalah mentaati pemerintah yang telah disepakati kepemimpinannya dan tidak keluar memberontaknya, dan wajibnya mengakui hak yang ia miliki seorang pemimpin
bagi diri kita. Kemudian makna yang kedua, annal jamaah hum man kana ala manhaj al-rasyid. Al-jamaah juga maknanya siapa yang berada di atas manhaj yang lurus, wasiratul mustaqim min as-sahabah. Ini sebagaimana kita sebutkan, dari kalangan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti manhaj mereka. Dan tidak ada kontradiksi antara dua makna yang telah kita sebutkan. Jelas. Nah, sesuai dengan konteks dari hadis tersebut. Taib, jama'atul abdan yang dimaksud dengan jama'atul abdan, jamaah bagi badan dan fisik, wa hiya al-ijtima'u tahta wali amril muslimin. Persatuan di bawah kepemimpinan pemimpin kaum muslimin, wasam wa ta'ah lahu fi ghairil ma'siyah wa adamil khuruj alaih. Mendengar dan mentaatinya pada perkara yang bukan maksiat dan tidak boleh memberontak kepadanya baik dengan lisan atau dengan perbuatan. Kemudian yang kedua, yakni jama'atud din, jamaah secara agama. Wal muradu biha luzum ma kana alaihi as-sahaba min manhaj wa aqidah, berpegang teguh atas apa yang para sahabat berada di atas dari manhaj dan akidah. Falladhi yalzam al-jama'ah bittiba'i nahji sahabah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi ad-din yalzamu jama'at al-muslimin al-mujtami'ina ala wali amrihim lianna min usuli manhaj as-salaf as-salih ta'at wali al-amr al-muslimin fi ghairi ma'siyatin wa tahrim al-khuruj alaihim. Maka yang wajib bagi kaum muslimin adalah berpegang teguh dengan jamaah, yakni memiliki akidah yang lurus yang sesuai dengan akidah para sahabat dan berpegang teguh dengan imam mereka, dengan pemimpin mereka. Ini kalimat imam ini yakni lafaznya ini maknanya dia pemimpin. Makanya sudah kita sebutkan, baik dia dikatakan presiden atau dikatakan amir am, atau dikatakan juga apa lagi kalau bahasa Indonesia, atau kalau bahasa panglima atau apapun kan gitu, atau raja kalau di sistem kerajaan, atau sultan kalau kesultanan. Yang jelas dia pemimpin di sebuah wilayah yang berada di situ kaum muslimin dan dia muslim. Dan dia apa? Dan dia muslim. Maka inilah maknanya. Walakin la yuqalu bi anna luzum al-jama'ah huwa luzum jama'atil muslimin al-mujtami'in ala imamihim faqat. Akan tapi tidak dikatakan bahwa berpegang teguh dengan jamaah maknanya berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin di atas pemimpin mereka saja. Li'annahu qad yalzam jama'atuhum man faraqahum fi dinihim imma bil kufri wasyirki aw bil muhdatsati wal bid'ah fa hina idzin la yakunu lilzum mithl hadha lil jama'ati al abdan al ma'na al murad min al amri bil luzum al jama'ah wa qad yad'u wali al amr al-muslim ila bid'atin aw munkar fahuna luzumul jamaah yakunu bi amrain. Udah kita sebutkan. Di antara makna berpegang dengan jamaah apa? Berpegang dengan akidah sahabat. Yang kedua, berpegang dengan pemimpin yang ada dari kalangan kaum muslimin. Kalau bertentangan, ada pemimpin yang mengajak kepada bid'ah seperti bid'ah khalqil Quran, maka tidak boleh bagi siapapun untuk mentaatinya. Wadah? Tidak boleh untuk mentaatinya, sudah kita ketahui secara bersama. Tapi bukan berarti apa? Dibolehkan untuk khuruj. Dibolehkan untuk khuruj, la. Nah, dan tidak boleh langsung mengkafirkannya kalau dia mengajak kepada kekufuran. Apalagi pada perkara yang bukan kufur murni seperti berhukum dengan hukum selain Allah. Ini lebih ringan dibandingkan mengatakan apa? Al-Quran makhluk, yang ijma' kaum muslimin. Lihat, kita baca kitab sunnah al-Imam Ahmad. Yang ijma' kaum muslimin, siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, kafir. Siapa yang menolak Allah dilihat pada hari kiamat, kafir. Memiliki pemahaman Jahmiyah. Mana yang lebih parah? Atau berhukum dengan hukum selain Allah yang sifatnya duniawi? Kan gitu. Nah,
Al-amru al-awwal, maksudnya bukan meringankan perbuatan itu, kita akui itu salah, tapi ini bainal kufur wa al-islam. Al-amru al-awwal, perkara yang pertama, adamul khuruj alaihi ma'a badlin nushi lil wali al-amr, li wali al-amri lil muslimin wa lil muslimin. Yang pertama, tidak boleh khuruj kepada mereka, dan wajib kita mengerahkan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin dan kepada kaum muslimin. Inilah bentuk nasihat kita kepada kaum muslimin, untuk mendengar dan taat pada perkara yang bukan maksiat, mendoakan mereka, menjaga kehormatan mereka. Al-amru tsani, mufaraqatu al-bid'ah allati da'a ilaiha, menghindarkan diri dan meninggalkan kebid'ahan yang apabila kita diajak kepadanya. Kata beliau, "Hadza ma hasala fi asr al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah." Ini yang terjadi pada Imam Ahmad hina da'a al-khulafa ila bid'ati al-qaul bi khalqi al-Quran, falam yakhruj al-Imam Ahmad alaihim wa lam yuwafiqhum ala bid'atihim, bal nasaha wa bayyana al-haqq wa sabara ala jawrihim wa dhulmihim li dalalati al-adillati ala dhalik. Baik. Yaqulu al-Imam Syafi'i fi bayan hadha, berkata Imam Syafi'i, "Idza kanat jama'atuhum mutafarriqatan fil buldani فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة وأبدان قوم متفرقين وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والفجار، فلم يكن في لزوم الأبدان معنى لأنه لا يمكن، ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئا، فلم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما، ومن قال بها أو بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها، وإنما تكون الغفلة والفرقة، فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء الله." خلاصة من هذا الكلام, kata Imam Syafi'i, apabila jamaah kaum muslimin itu berpencar di negeri-negeri yang dimana tak mampu salah seorang pun untuk berpegang teguh dengan jama'atul abdan, maksudnya dari sisi hissi, kita tinggal bersama kaum muslimin, kan gitu, bukan memisahkan diri. Karena rata-rata orang yang memberontak itu memisahkan diri, enggak mau tinggal di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka punya apa? Tempat sendiri, pelosok-pelosok, di negeri-negeri atau di di kampung-kampung. Karena memang mereka meyakini bahwa mereka memberontak dan tidak ada baiat di leher mereka terhadap penguasa yang ada. Karena jarang pemberontak berada di tengah-tengah kaum muslimin. Mau mereka tinggal di kampung-kampung di tengah kota? Ya, mana mau mereka? Di kampung-kampung terpencil yang enggak diketahuan, kan gitu. Itulah makna memisahkan diri dari sisi badan. Wadah Bang Harun. Kalau ada orang sengaja tinggal di pelosok, kenapa? Iya, karena aku enggak meyakini lagi itu benci aku dengan pemerintah yang ada sekarang. Karena otomatis dia akan memisahkan diri dari kaum muslimin. Ini termasuk di antara memisahkan diri dari jamaatul muslimin. Yang dimana bisa jadi kaum muslimin berkumpul dengan kaum kafirin di kota-kota mereka, antara orang-orang yang bertakwa dan orang fajir. Nah, maka tidak ada makna berkumpulnya jamaah. Kenapa? Karena nggak mungkin kan gitu menyatukan seluruhnya. Dan maksud juga menyatukan badan, bukan hanya menyatukan badan, tapi lebih ke pemahaman dan akidah. Bukan hanya persatuan badan yang diinginkan. Kata beliau, persatuan badan, berkumpul kita bareng-bareng, itu tidak membuat apapun. Maka yang berkumpulnya jamaah di situ, kecuali ada perkara-perkara yang berkaitan dan penghalalan, pengharaman, ketaatan terhadap keduanya. Sebagaimana apa yang dikatakan jamaah kaum muslimin.
Dan inilah yang wajib. Maka siapa yang menyelisihinya, maka dia telah menyelisihi jamaahnya sendiri dan dia telah menimbulkan perpecahan. Nah, baik, yaqul al-Imam Ibn Hibban, masih panjang. Yaqul al-Imam Ibn Hibban, al-Imam Ibn Hibban muhaddits, al-amru bil jama'ah bilafzil umum wal muradu minhu al-khas. Lihat kata beliau ini faedah. Perintah untuk berpegang teguh dengan jamaah itu datang dengan lafaz umum, akan tetapi maknanya adalah makna yang khusus. Li'anna al-jama'ata hiya jama'u ashabi Rasulillah alaihi salatu wasalam. Karena yang maksud dengan jamaah di antara maknanya adalah ijma'u ashabi Rasulillah. Apa yang para sahabat sepakat di atasnya, yani ijma' para sahabat. Faman lazima ma kanu alaihi wa syadza an man ba'dahum lam yakun bishaqqin lil jama'ah wala mufariq laha. Naam. Maka barang siapa yang tidak berpegang teguh, man lazima ma kanu alaihi, siapa yang berpegang teguh dengan apa yang para sahabat berada di atas, wa syadza an ba'dahum, yani kemudian keluar setelah mereka, yani keluar dari konsep para sahabat, lam yakun bisyaqqin lil jamaah wala mufariq laha, wa man syadza anhum wa taba'a man ba'dahum kana syaqqan lil jamaah. Nah, ketika mereka misalnya manusia menyelisihi ijma'nya para sahabat, maka ini juga termasuk di antara memisahkan diri dari jamaah. Dan khawarij, unzur, al-khawarij memisahkan diri mereka dari para sahabat secara akidah dan secara imam. Double bid'ah khawarij. Mereka memisahkan pemikiran mereka dari konsep pemikiran para sahabat dan akidah para sahabat, dan mereka juga memisahkan mereka dari imam mereka. Makanya Nabi bilang ini satu paket. Konsep para sahabat itu mengajarkan untuk mendengar dan taat. Maka barang siapa khawarij yang tidak mendengar dan taat telah menyelisih akidah dan para sahabat dan menyelisihi jamaah yang real. Wadah. Baik. Wal jama'atu ba'da as-sahabah hum aqwamun ijtama'a fihim ad-din wal aql wal ilm. Al jamaah setelah para sahabat, mereka adalah kaum yang terkumpul di dalamnya agama, akal dan ilmu. Walazimu tarkal hawa fima hum fihi, dan mereka meninggalkan kebid'ahan. Yang maksud dengan hawa di sini apa? Kebid'ahan. Wa in qallat a'daduhum, walaupun sedikit jumlah mereka. La au basyan nas wa ru'a'uhum wa in kathuru. Yani bukan manusia-manusia yang jahil, yang bodoh. Kalau istilahnya ru'a, yakni serpihan rengginang. Yakni orang-orang yang jahil kan gitu. Walaupun mereka banyak, bukan ini konsep jamaah. Jamaah itu walaupun sedikit, mereka lah jamaah. Nah, baik, la'alla wadih insyaallah masalah jamaah ini sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, bahwa yang dimaksud dengan jamaah adalah berpegang teguh dengan akidah salaf as-salih dan imam mereka. Kalau imam mereka, yakni imam kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin, melakukan kesalahan, dan kesalahan tentunya bertingkat-tingkat, imma kekufuran atau kebid'ahan atau kemaksiatan, maka bukan berarti boleh melepaskan baiat di leher kita. Apa makna baiat? Naam, artinya kita meyakini hak-hak mereka terhadap diri kita. Sebagaimana hadis-hadis yang banyak kata Nabi, addul ladzi alaikum wasallallahu alladzi lakum. Kerjakan apa yang wajib bagi kalian, apa yang tidak mereka berikan kepada kalian minta kepada Allah. Artinya baiat di leher kita artinya kita meyakini mereka memiliki hak
sebagai seorang pemimpin muslim, dan hak mereka adalah untuk tidak diberontak, tidak diingkari secara terang-terangan dan dalam keadaan dia tidak mengetahui, tidak menggibahnya, tidak menghinanya, tidak menimbulkan kebencian di hati kaum muslimin kepadanya. Inilah di antara makna baiat. Ini di antara makna baiat. Ini banyak orang yang enggak faham konsep baiat ini. Pikirnya baiat itu pegang tangan. Inilah makna baiat. Baiat al-liqa. Kan itu ada itu sering di liqa-liqa. Baiat kepada imam mereka. Ini imam Khawarij juga ini. Wadih. Organisasinya saja yang membaiat dirinya. Nah, dan memang rata-rata konsep demikian, kajian-kajian liqa itu kajian hizbi, kajian haraki, ujung-ujungnya akan melakukan penentangan pada pemerintah. Baik, fi iskal. Pembahasan yang berikutnya, wujub luzumil jamaah, insyaallah kita ringkas karena sudah kita bacakan beberapa hadis, beberapa ucapan para ulama di kitab yang telah kita bahas, yakni Syarh Sunnah Al-Barbahari. Kita bacakan beberapa asar insyaallah. Kemudian masuk ke pembahasan urgensi mengingkari mungkar dan mengeluarkan nasihat dan mentaati pemerintah kaum muslimin. Kemudian nanti bagaimana konsep mengingkari kemungkaran akan kita bahas insyaallah. Nah, dengan ucapan para salafus saleh dan hadis. Ini bukan dengan karang-karangan orang-orang salafi kan gitu. Ini akidah yang dari turun temurun dari Nabi, para sahabat, para salafus saleh dan seterusnya. Nah, fi iskal. Ada pertanyaan? Nah, خلاص. Ilahuna alhamdulillah.